Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kisah warganet. Oke, sebelum saya melanjutkan cerita, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Terima kasih. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita Darah Bayi bagian ke-1. Cerita ini dikirim dari Mas Fakih. Cerita ini bermula saat aku selesai melaksanakan sholat Isya. Dan kebetulan saat malam itu tidak ada kegiatan apapun yang aku kerjakan. Aku dan kedua temanku dipanggil oleh guruku untuk bantu beres-beres di rumah beliau. Dengan sigap, aku pun segera menuju ke rumah guruku. Sudah sejak lama aku bantu bersih-bersih di rumah guruku ini. Dan hal itu kulakukan dengan rasa ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Kami bertiga masing-masing ada bagiannya untuk pekerjaan di rumah itu. Ada yang di bagian menyapu, ada yang di bagian mencuci perabotan, ada yang di bagian mencuci perabotan rumah dan lain-lain. Tepat jam 9 malam, pekerjaan itu selesai kami kerjakan. Aku dan kedua temanku seperti biasa sehabis beres-beres beristirahat sejenak untuk sekedar melepas lelah sambil ditemani kopi. Tidak lama berselang, baru saja kami istirahat, sedang asik ngobrol, tiba-tiba terdengar ada yang mengetuk pintu. Assalamualaikum, Bah, Abah, ucapnya dari arah luar. Segera aku beranjak dari tempat duduk, lalu melangkah menuju ke arah pintu. Waalaikumsalam, silakan Pak, masuk, ucapku padanya. Aku tanyakan maksud kedatangannya. Ternyata orang itu adalah tukang ojek yang biasa mangkal di perempatan sana. Tukang ojek itu berkata kepadaku, hanya mengantarkan seseorang yang ingin bertemu guruku. Di mana orangnya, Pak? Ada di luar sana, Mas, ucap si tukang ojek. Setelah dipanggil, seseorang itu mulai mendekat ke rumah kami. Ternyata tamu itu adalah seorang wanita berusia sekitar 50 tahunan. Tukang ojek langsung pamit berlalu pergi. Sementara wanita yang sekarang berada di hadapanku, ku persilakan masuk. Ku antar beliau untuk duduk di ruangan penerimaan tamu seperti biasanya. Sesaat aku menyapanya untuk sekedar basa-basi, lalu aku pamit padanya mau ke belakang membuatkan minum. Setiba di dapur, kedua temanku masih asik merokok sambil ngopi. Siapa, Mas? Kok kayak ada suara ibu-ibu? Tanya salah satu temanku yang bernama Gufron. Aku menjelaskan pada temanku bahwa di depan ada tamu dan aku harus segera membuatkan minum untuk tamu tersebut. 2 gelas teh manis selesai ku buat, lalu segera ku antar ke ruang tamu. Ku sodorkan minuman itu padanya. Setelah itu guru keluar dari kamarnya, terlihat masih sambil memegang tasbih. Aku langsung beranjak kembali ke dapur. Baru ada kira-kira 15 menit, aku dan temanku ngobrol di dapur. Tiba-tiba Abah memanggil kami bertiga. Kami duduk di lantai. Sesekali aku melirik kepada arah wanita itu. Terlihat olehku seperti habis menangis. Ibu ini namanya Bu Elin.
asal daerah B. Beliau sedang dalam masalah besar. Biar sementara tinggal di sini, ucap Abah menjelaskan. Kami hanya mengangguk. Bu, nanti kalau perlu apa-apa minta tolong sama mereka ya Bu, ucap Abah pada Bu Elin. Maaf Bah, saya benar-benar minta tolong sama Abah. Saya nggak bisa tenang sebelum mendapat uang. Anak-anak dan cucu-cucu saya terancam. Rumah dan kebun saya nggak cukup buat bayar hutang-hutang saya. Jadi tolong saya, apapun akan saya lakukan demi mendapatkan uang, ucap Bu Elin terlihat benar-benar sedang cemas dan sedih. Ini adalah ujian. Ibu harus sabar. Kalau ibu nekat dan tetap akan melakukan seperti yang ibu inginkan, itu resikonya sangat besar Bu, ucap Abah kembali menegaskan. Setelah itu Bu Elin disuruh istirahat. Aku mengantarnya ke kamar tamu. Lalu setelah itu aku kembali ke ruang tamu. Di ruang tamu kami bertiga diceritakan tentang rencana Bu Elin oleh guruku. Kata Abah, Bu Elin datang dari daerah B untuk mencari pesugihan. Bu Elin punya banyak hutang dan tidak mungkin bisa melunasinya. Banyak kebun dan aset lainnya yang disita bank. Kini cuma rumah satu-satunya yang sebentar lagi akan disita oleh pihak bank. Hutang Bu Elin sampai 4,5 miliar. Walaupun rumah itu dijual, tidak akan cukup untuk melunasi semua hutangnya. Karena rumahnya cuma dihargai 2 miliar. Bu Elin sudah bingung harus dengan cara apa agar masalah hutangnya bisa lunas. Saat itu Bu Elin berniat pergi ke Pulau Jawa untuk mencari cara agar dirinya bisa mendapatkan uang dengan cepat. Tapi naas, dirinya kena tipu oleh orang yang akan mengantarkannya pada kuncen yang bisa memberi jalan lewat pesugihan. Uang 50 juta yang dimiliki Bu Elin raib, padahal itu bekal dirinya saat berada di Pulau Jawa. Uangnya kini cuma tersisa beberapa lembar saja, dan dirinya sudah bingung harus pergi kemana lagi. Tidak ada tempat yang dituju. Saudara ataupun kenalan pun tidak ada di Pulau Jawa. Saat malam hari, jam 8, Bu Elin berniat singgah di rumah makan yang berada di pinggir jalan lintas. Di rumah makan itulah Bu Elin bertemu tukang ojek, lalu meminta diantarkannya kepada orang pintar. Tukang ojek pun mengantarkannya pada Abah. Mungkin tahu suka ada tamu mendatangi rumah guruku. Di rumah Abah, Bu Elin setiap hari diajak sholat, zikir, dan selalu dinasihati oleh Abah. Tapi Bu Elin tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk mengambil jalan pintas melalui pesugihan. Setiap hari Bu Elin cuma menangis. Sampai pada hari ke-6, di malam hari kami dipanggil oleh guruku. Abah sudah berkali-kali menasihatinya, tetapi tetap tidak digubrisnya. Dan Abah sudah memutuskan menyuruh aku untuk mengantar Bu Elin besok sore ke Gua El di pantai selatan. Kamu besok ikut dan temani Bu Elin, dan selama di sana 3 hari 3 malam, ucap guruku. Aku hanya mengangguk, tanda mengiyakan. Ibu sudah yakin dengan pilihan yang ibu pilih? Dan saya mengingatkan ibu, sudah saya laksanakan. Maka apapun resiko ibu nantinya, bukan urusan saya lagi. Dan perlu ibu ingat, sekali ibu buat perjanjian dengan setan, maka selamanya ibu tak akan bisa lepas. Ibu akan menjadi pengikutnya di dunia dan di akhirat, tegas guruku. Ya Abah,
Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Abah sudah membantu. Saya tidak akan melupakan kebaikan Abah dan semua yang ada di sini, jawab Bu Elin sambil terus terhisa-hisa menahan kesedihan. Malam itu adalah malam yang membuat merasa takut. Kenapa Abah memilihku untuk menemani Bu Elin? Mendengarnya saja sudah merinding. Setelah sholat asar, aku bersiap-siap dan membawa beberapa setel pakaian ganti. Karena kata Abah, aku akan menemani Bu Elin selama 3 hari di pantai selatan. Pukul 4 sore, aku, Bu Elin, dan seorang supir berangkat ke pantai selatan. Hampir 2 jam kami melaju, akhirnya sampai di tujuan pantai yang terkenal. Dari pantai itu, kami harus menempuh perjalanan lagi setengah jaman. Kami tiba di kampung kecil. Terlihat kampung itu sangat sunyi. Saat itu sudah adzan maghrib. Lalu kami mampir di sebuah musola kecil. Seusai sholat, kami melanjutkan perjalanan menuju sebuah rumah yang lumayan besar. Bangunannya khas Jawa banget. Aku melihat banyak patung yang hampir diletakkan di setiap sudut rumah. Cuma sopir yang masuk pertama kali ke rumah itu. Setelah beberapa menit, sopir dan tuan rumah pun keluar. Sopir itu menghampiri kami, lalu berkata cuma mengantar sampai di sini saja. Lalu si sopir itu pun pamit. Aku dan Bu Elin diantar lelaki tua yang memakai belangkon serta baju batik khas keraton dan sebuah keris terselip di pinggang. Terlihat di tangannya membawa senter dan bungkusan kain hitam yang entah apa isinya. Sebut saja lelaki itu Mbah Harjo. Saat itu aku masih bingung dan sedikit mulai takut. Hanya bisa berdoa, andai bukan Abah yang menyuruh, rasanya ingin aku ikut pulang bersama supir yang tadi mengantar kami. Mari ikut saya, ucap Mbah Harjo agar kami segera mengikutinya. Aku dan Bu Elin mengikuti tanpa banyak bicara. Setelah beberapa menit berjalan, kami tiba di tepi laut yang curam yang terdengar gemuruh ombak. Setelah berjalan beberapa menit, akhirnya kami sampai di tempat datar. Aku masih bingung apa sebenarnya yang akan mereka lakukan. Di depan kami nampak sebuah bangunan dari kayu yang dibuat seperti joglo. Aku melihat pada sudut sebelah kanan nampak seorang laki-laki tua yang sedang duduk bersila. Rambutnya panjang dengan ikat kepala warna hitam. Mbah Harjo melangkah menuju ke arah laki-laki itu, sedangkan aku dan Bu Elin hanya diam memandang ke arah mereka. Setelah itu kami berdua dipanggil, lalu ikut serta duduk di atas joglo. Ibu sudah siap dengan apa yang ibu lakukan? Ibu sudah siap dengan segala resikonya? Tanya laki-laki tua, sebut saja Mbah Gondrong. Sudah Mbah, jauh-jauh saya datang ke sini bertekad untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Apapun resikonya dan seberat apapun syaratnya akan saya penuhi, jawab Bu Elin mantap tanpa ragu-ragu lagi. Setelah itu Bu Elin diajak ke sebuah gua. Aku pun diizinkan untuk ikut. Gua yang terlihat kecil, namun saat di dalamnya ternyata gua itu sangat lebar. Ada banyak seperti pintu di dalam gua itu, dan setiap pintu di atasnya ada tulisan aksara Jawa. Kami masuk di sebuah pintu yang di dalamnya terdapat seperti gentong yang berisi air jernih. Mbah Gondrong itu mengambil nampan yang berisi beberapa jenis bunga. Lalu bunga itu ditaburkan ke gentong yang berisi air. Saat bunga ditaburkan ke dalam gentong, tiba-tiba saja air itu berputar.
Bu Elin disuruh melihat ke arah dalam gentong. Saat mendekat untuk melihat isi gentong, tiba-tiba saja terlihat wajah Bu Elin berubah tegang. Ia cemas saat melihat isi dalam gentong itu. Aku merasa penasaran saat melihat Bu Elin begitu kagetnya waktu matanya menatap ke arah dalam gentong. Lalu aku berniat untuk melihatnya. Sebenarnya apa sih yang dilihat Bu Elin sampai sebegitu tegangnya? Gumamku. Saat aku melihat, namun yang terlihat hanya gentong berisi air beserta di atasnya berisi bunga setaman yang masih terus berputar. Aneh, kenapa Bu Elin bisa setegang itu? Padahal hanya berisi air dan bunga. Kembali aku bergumam. Mbah Gondrong Komat Kamit membaca sesuatu. Lalu seketika air dalam gentong itu pun berhenti berputar. Setelah itu kami diajak untuk ke ruangan lain. Mbah Gondrong kembali duduk dan bertanya kepada Bu Elin. Ibu, sudah melihat apa yang bakal terjadi? Dan sudah melihat seberapa besar risiko yang harus ibu tanggung lewat gambaran itu tadi? Jadi, sebelum kita mulai ritual ini, saya tanya pada ibu sekali lagi. Karena jika sudah dalam tahap ini, ibu tidak bisa membatalkan. Bagaimana ibu? Ucap Mbah Gondrong memastikan. Bu Elin menyanggupinya, walaupun dia sudah tahu resiko apa yang akan menimpanya. Mbah Gondrong lalu meminta bungkusan yang dibawa oleh Mbah Harjo. Setelah dibuka bungkusan itu, ternyata isinya adalah kain dan selendang. Sekarang ibu mandi air dalam gentong tadi. Pakailah kain ini. Setelah itu, ibu bertapa di dalam gua ini selama 3 hari. Jelas Mbah Gondrong. Bu Elin melakukan ritualnya, sementara aku diajak oleh Mbah Harjo keluar gua lalu duduk di joglo. Mas, nunggunya di sini. Kalau mau sholat dan tidur di sebelah situ, ucap Mbah Harjo padaku. Aku hanya mengangguk dan pasrah tanpa tahu apa yang harus dilakukan. Setelah kami mengobrol sampai beberapa saat, lalu Mbah Harjo pamit pulang ke rumahnya. Seusai sholat isya, aku duduk sendiri di joglo. Rasa tegang disertai takut malam itu terasa sangat lama sekali kurasakan. Jam sudah menunjukkan pukul 12:30 malam, namun aku tidak bisa tidur. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba aku mendengar suara seperti orang berbicara berbahasa Jawa halus. Namun saat kulihat sekeliling, tak ada satupun manusia yang terlihat. Suasananya itu terus berlangsung sampai waktu menjelang subuh. Selesai sholat subuh, berlahan rasa cemasku mereda karena tempat ini sudah mulai terang. Jam 8 pagi, Mbah Harjo datang membawakan sarapan. Saat aku duduk bareng bersamanya, aku mencoba bertanya tentang tempat ini. Di sini termasuk pintu gerbang, Mas. Yang penting Mas jangan ganggu apa-apa. Dan kalau mau kencing, jangan di situ, ujar Mbah Harjo sambil menunjuk ke arah batu besar berwarna hitam lekat. Setelah agak siang, Mbah Harjo pamit. Saat itu aku merasa sangat ngantuk karena semalaman gak tidur. Aku pun tertidur sangat pules. Saat malam kedua aku berada di tempat itu, kengerian kembali menyelimuti batinku. Malam itu, malam kedua, Bu Elin melakukan ritualnya. Jujur, aku salut pada Bu Elin. Padahal hanya wanita tua, tapi sanggup sudah 2 hari di dalam gua, tidak merasa takut, ditambah tidak makan dan minum. Di malam kedua ini, aku masih menunggu di luar gua, duduk di joglo. Lalu, keanehan mulai aku rasakan kembali. Keanehan itu tiba-tiba saja
mendengar ringkikan suara kuda. Tapi saat aku melihat di arena sekitar, tidak kujumpai ada kuda di tempat itu. Tak lama berselang dari kejadian suara ringkikan kuda, aku mendengar suara dari arah gua. Suara para wanita sangat ramai seperti sedang berada di pasar saja. Tapi pembicaraannya tidak jelas kudengar. Di malam ketiganya, suasana benar-benar panas kurasakan dan sangat mencekam daripada malam sebelumnya. Dari dalam gua terdengar suara gamelan. Ketakutanku semakin bertambah saat melihat banyak sekali bayangan keluar masuk ke dalam gua. Bayang-bayang itu seperti akan menyiapkan sesuatu. Aku pun tak berani melihat. Entah sudah berapa lama aku diam dalam ketakutan. Sampai akhirnya aku mendengar suara langkah kaki mendekat ke arah joglo. Saat kulihat, ternyata Bu Elin dan Mbah Gondrong. Bu Elin hanya tersenyum melihatku tanpa berkata sepatah kata pun. Beliau telah beda sekarang dari sorot mata dan gerak-geriknya. Setelah itu, Mbah Gondrong mengajak Bu Elin ke tepian laut. Aku merasa penasaran, lalu mengikuti mereka dari belakang. Setelah sampai di tepi laut, aku melihat Bu Elin memegang satu ayam sambil diangkat ke atas. Tangan kirinya memegang sayap dan tangan kanannya memegang kaki ayam itu. Lalu Mbah Gondrong mengeluarkan sebilah keris. Leher ayam itu diarahkan ke bawah atau tepat di atas air laut. Saat Mbah Gondrong menyembelih ayam itu, tiba-tiba terdengar jeritan yang sangat menyayat. Terdengar olehku seperti jeritan anak kecil. Ah! Suaranya melengking hingga membuatku mundur satu langkah. Kini kembali ayam kedua Bu Elin pegangi. Namun kini leher ayam itu diletakkan di tempat di atas sebuah mangkok warna kuning seperti emas. Saat ayam itu disembelih, kembali terdengar suara lengkingan seperti anak kecil. Ah! Setelah darah berkumpul di mangkok, 2 ekor ayam pun dibawa masuk ke gua bersama darah itu. Aku menunggu seorang diri di joglo. Tubuhku gemetar hebat, masih terngiang-ngiang jeritan itu. Sampai pagi menjelang, aku tak bisa beranjak dari joglo. Setelah malam yang membuat aku ketakutan, sekarang aku percaya bahwa ada manusia berhati iblis. Pagi itu, Bu Elin dan Mbah Gondrong keluar dari gua. Tangannya memegang selendang, lalu ia bungkus dengan kain pemberian Mbah Gondrong. Terlihat Bu Elin nampak wajahnya begitu cerah dan berseri-seri seperti ada kesenangan dalam hatinya. Setelah itu, aku, Bu Elin, dan Mbah Harjo pamit kepada Mbah Gondrong. Ada rasa aneh muncul kembali kurasakan. Saat aku berjalan di belakang Bu Elin, seperti mencium bau amis. Saat aku tutup hidungku karena tak tahan mencium bau amis, Bu Elin pasti nengok ke belakang dan menatapku sinis. Setelah sampai di rumah Mbah Harjo, di situ sudah menunggu sopir yang waktu itu mengantar kami ke tempat ini. Kami tiba di rumah Abah pukul 10 pagi. Terlihat kedua temanku sudah berada di depan rumah untuk siap menyambut kedatangan kami. Aku hanya diam saat Bu Elin mengucapkan terima kasih pada Abah. Ibu sudah berhasil, dan bukan saya yang menolong ibu. Bukan saya bermaksud apa-apa, tapi karena ibu sudah memilih jalan itu, maka ini pertemuan kita yang terakhir. Ibu jangan pernah kembali ke sini setelah satu langkah keluar dari rumah saya, ucap Abah pada Bu Elin. Setelah mendengar penuturan Abah, Bu Elin terlihat menunduk dan menangis. Setelah itu ia bangkit dan pamit pada Abah, pada kami semua. Setelah kepergiannya Bu Elin, lalu Abah menyuruh kami untuk membuka bungkusan pemberian dari Bu Elin.
terlihat ada amplop coklat tebal dan bungkusan dalam kantong plastik warna hitam. Saat bungkusan plastik itu kubuka, ternyata isinya 2 selop rokok Surya. Dan amplop coklat yang dibuka Gufron isinya adalah uang. Entah berapa jumlahnya, uang itu pastinya gepokan. Pokoknya banyak sekali. Lalu Abah menyuruh kami membuka rokok dan membagi 1 bungkus. Abah menyuruh kami membukanya. Namun betapa kagetnya kami bertiga saat membuka rokok itu, ternyata berdarah dan baunya sangat amis. Gepokan uang itu juga tiba-tiba mengeluarkan darah. Abah hanya tersenyum melihat kami gemetar ketakutan. Itu adalah barang-barang yang didapat dari hasil memecah setan. Darah itu adalah darah bayi yang ditumbalkan oleh Bu Elin, dan bayi itu adalah 2 cucunya. Jelas Abah bercerita pada kami. Tempat itu adalah salah satu pintu gerbang pantai selatan yang bisa menghubungkan antara alam manusia dan alam jin. Saat air gentong itu, kamu tak melihat apapun karena kamu tak punya hajat. Lain dengan penglihatan Bu Elin, ia bisa melihat semua kejadian 2 cucunya yang masih balita meninggal ditumbalkan. Dan jeritan itu tanda diterimanya tumbal. Kembali Abah menjelaskan, Bu Elin sudah mendapatkan apa yang ia mau. Begitu nekatnya sampai 2 cucunya sekaligus yang ia tumbalkan. Setiap tahun ia harus menumbalkan 2 bayi, yang salah satunya harus dari keluarganya. Selendang yang Bu Elin bawa adalah perwujudan ular yang menjadi perewangannya, dan ular itu juga akan mengambil Bu Elin untuk dijadikan budaknya kelak. Saat di dalam gua selama 3 hari, Bu Elin sukmanya telah terikat dengan kerajaan gaib yang kelak akan menjadi tempatnya menjadi budak. Di malam ketiga setelah menyembelih ayam, sebenarnya yang dimasak bukan ayam, tapi raga cucu-cucunya yang ia santap dengan tuannya. Bu Elin tak akan bisa lepas dari semua perjanjian itu sampai ia mati. Lalu dengan menumbalkan 2 cucunya sekaligus, apa sepadan dengan yang ia dapat, Bah? Aku bertanya. Seberapapun yang ia dapat tak akan sebanding dengan dosa yang akan ia tanggung. Mungkin ia bisa membeli 1 kecamatan, tapi ia tak akan bisa mengembalikan nyawa cucu-cucunya dan korban-korban selanjutnya. Jawab Abah dengan tegas. Salah satu anaknya yang selamat mengabari langsung pada guruku, dan anak Bu Elin pun bercerita panjang lebar sampai ia bisa selamat. Sekian dulu ya, nanti dilanjut part kedua. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.